Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore semuanya. Oke, kita lanjutkan mata kuliah kita ya, pembahasan materi pertemuan 8, yaitu kita akan bahas tentang K-means clustering ya. Oke, ini ada outline-nya, jadi ada introduction-nya dulu. Kemudian apa itu algoritma K-means, kemudian contohnya gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana algoritma K-means melakukan partisi data gitu ya, membentuk cluster-cluster. Kemudian ada demo gitu ya. Kemudian ada isu-isu relevan pada algoritma K-means, aplikasinya, dan summary atau ringkasan ya. Oke, kita masuk ke introduction dulu. Jadi K-means clustering ini masuk ke pendekatan clustering yang berbasis partitioning ya, atau pembagian ya. Jadi akan dilakukan pembagian atau partitioning secara iteratif gitu ya, datasetnya, untuk dia membagi-bagi ya dari beberapa cluster. Di sini dataset akan dibagi ke beberapa non-empty cluster. Jadi clusternya adalah cluster yang tidak kosong ya, yang ada isinya gitu ya. Non-empty cluster. Jadi minimal anggotanya 1 gitu ya. Jadi tidak mungkin ada cluster yang anggotanya kosong. Kemudian biasanya jumlah clusternya itu sudah diberikan di awal. Jadi kita sudah dari awal kita sudah ada rencana untuk membagi cluster ke sekian cluster gitu ya. Jadi jumlah clusternya dibagi di awal. Kemudian partisi optimal didapatkan dengan cara meminimalkan sum of square distance terhadap representative object atau objek yang mewakili cluster gitu ya, di setiap clusternya. Ini rumusnya gitu ya. Kalau misalnya jarak yang dipakai adalah jarak Euclidean atau jarak garis lurus gitu ya, ini adalah rumusnya. Oke, kalau K-means clustering di sini K adalah jumlah clusternya gitu ya. Kita mau bagi jadi berapa cluster gitu ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita bagi dataset ke dalam sejumlah K cluster ya. Kemudian di sini untuk mengoptimalkan kriteria partitioning yang terpilih gitu ya, cost function. Di sini kita punya semuanya kita bagi ya, semua datasetnya kita bagi ke semua partisi. Di sini K-means merupakan algoritma yang heuristik gitu ya. Jadi setiap cluster diwakili oleh satu titik. Jadi setiap cluster diwakili oleh satu titik atau center ya, titik tengah dari cluster. Kemudian algoritmanya akan konvergen ke centroid yang stable. Jadi ketika dilakukan iterasi berikutnya dia tidak berubah ya centroidnya. Jadi setiap cluster diwakili oleh satu centroid atau titik tengah ya dari cluster. Kemudian K-means ini merupakan algoritma yang paling simple ya, yang paling sederhana untuk analisis clustering dan banyak dipakai untuk aplikasi data mining. Oke, ini adalah cara kerjanya atau algoritmanya. Jadi awalnya kita tentukan dulu berapa K-nya. Diberikan jumlah cluster K. Kemudian K-means akan membagi dataset ke dalam sejumlah cluster setelah inisialisasi berikut ya. Nah, untuk inisialisasi kita ambil yang namanya seed point ya. Jadi secara random kita ambil satu titik atau satu data sebagai centroid sejumlah K. Jadi kita ambil ya sejumlah K secara random untuk menjadi centroid ya, secara random. Kemudian langkah pertama kita assign setiap objek ke cluster dengan seed yang terdekat. Ya, tentu kita hitung dulu jaraknya semuanya ya. Kita kelompokkan ke cluster atau centroid yang terdekat ya. Kemudian setelah kita kita bagi-bagi seluruh objek ke yang paling dekat dengan centroidnya kemana gitu ya. Kemudian kita hitung seed point sebagai centroid ya. Jadi centroidnya kita update sesuai dengan anggota dari klasternya. Centroidnya adalah titik tengahnya gitu, misalnya min ya. Min adalah rata-rata dari klasternya. Kemudian kembali ke step pertama, setelah itu kita assign lagi objek yang dekat dengan centroid ya.
Pokoknya dia ini akan berulang terus gitu ya sampai dia konvergen. Artinya ketika dilakukan iterasi berikutnya sudah tidak ada perubahan dari anggota cluster. Itu adalah algoritma dari K-means. Ini contohnya, misal kita punya ada 4 data ya, ada 4 obat A, B, C, D, dan dia hanya punya 2 atribut, yaitu pH dan weight index misalnya. Ini misalnya ada 2. Tujuannya adalah kita ingin membagi ke dalam sejumlah 2 klaster, K-nya 2 ya. K2 klaster, kalau misalnya K2, nanti kira-kira dari 4 ini mana yang masuk klaster 1, mana yang masuk klaster 2 gitu ya. Berapa anggota dari klaster 1, berapa anggota dari klaster kedua. Oke, ini adalah tujuannya. Kemudian langkah pertama adalah kita gunakan seed point. Jadi secara random kita tentukan seed point untuk partisi ya. Centroid ya, seed point atau centroid. Misal terdapat kita dapatkan secara random A ini adalah untuk centroid 1 ya, seed point 1, B adalah untuk seed point 2 secara random ya. Kemudian kita assign setiap anggota dari dataset dia lebih dekat kemana gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah, jadi kita hitung, jadi untuk centroid 1 adalah A untuk awalnya, initial seed point. Centroid 2 adalah B. Kita hitung jarak dari A, B, C, D terhadap centroid yang sudah kita ambil sebagai initial seed point. Jadi misalnya, ini adalah jarak gitu ya. Jaraknya dipakai adalah jarak Euclidean. Di sini kita coba A, B, C, D adalah fitur-fiturnya ya. Jadi jarak A ke C1 ya adalah 0 gitu ya. Jarak A tentu saja 0. Jarak A ke C2 adalah 1 ya. Ini adalah untuk A ya. Jarak A ke C1 adalah 0, jarak A ke C2 adalah 1, sorry. Jarak B ke C1 adalah 1. Jarak B ke C2 adalah 0 karena dia memang berhimpitan ya, karena ini adalah initial seed point. Dengan cara yang sama ini jarak C ke C1 adalah 3,61 ya. Jarak C ke C2 adalah 2,83. Kemudian terakhir jarak D ya, ke C1 adalah 5, ke C2 adalah 4,24. Kita ambil yang terkecil. Sini A, yang terkecil adalah 0 ya. Karena 0 berarti A adalah anggota dari C1. B yang terkecil adalah 0. B adalah anggota dari C2. C yang terkecil adalah ke C2 ya. Yang jaraknya lebih kecil ke C2. C adalah anggota dari C2. D juga merupakan anggota dari C2. Jadi untuk iterasi pertama, anggota dari klaster 1 adalah hanya A saja. Kemudian anggota dari klaster 2 ada B, C, dan D. Kemudian kita update centroid dari setiap klaster. Kalau untuk A karena cuma 1 anggotanya, maka kita tidak ketika diupdate juga hasilnya sama gitu ya. Untuk B jadi kita update berdasarkan 3 anggotanya ya. 3 anggotanya. Untuk klaster 1 dia tetap 1 ya. Untuk klaster 2 di sini adalah rata-rata dari setiap anggotanya. Jadi ini BCD bagi 3 yang fitur pH ya. Kemudian fitur weight index bagi 3 juga, hasilnya 11/3, 8/3. Ini iterasi pertama. Kita update nilai centroidnya jadi di tengah ya, tengah-tengah di antara 3 objek di klaster kedua. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita hitung lagi jarak dari setiap objek ke klaster. Oke, untuk jarak A ke klaster 1 adalah 0. Jarak A ke klaster 2 adalah 3,14 gitu ya. Ini jaraknya adalah Euclidean. Jarak B ke klaster 1 adalah 1. Jarak B ke klaster 2 adalah 2,36. Jarak C ke klaster 1 adalah 3,61. Jarak C ke klaster 2 0,47 gitu ya. Jarak D ke klaster 1 adalah 5. Jarak D ke klaster 2 adalah 1,89. Oke, di sini kita lihat untuk A, di sini A masih merupakan anggota klaster 1, tidak berubah. Untuk B, nah di sini karena dia lebih dekat ke klaster 1 ya daripada klaster 2, jaraknya 1 ya, lebih kecil daripada 2,36, maka B menjadi anggota dari klaster 1. Nah, ini B berubah nih ya, B menjadi anggota dari klaster 1. C menjadi anggota klaster 2 tetap,
D menjadi anggota klaster 2. Jadi sekarang sudah berubah, klaster 1 anggotanya A dan B, klaster 2 anggotanya adalah C dan D. Gitu ya. Kemudian kita update nilai tengahnya, nilai centroidnya. Untuk klaster 1 karena anggotanya 2, kita bagi 2 ya, tengah-tengah kita update. C1 jadinya 1 plus 2 bagi 2, ini adalah pH, ini adalah weight index gitu ya, bagi 2, 1,5,1. C2 adalah 4 plus 5 bagi 2, 3 plus 4 bagi 2, 4,5, 3,5. Oke, kemudian kita lihat lagi. Kita hitung lagi jarak A ke klaster 1 adalah 0,5 gitu ya. B ke klaster 1 adalah 0,5 juga. A ke klaster 2 jaraknya 4,3. A ke klaster 2 jaraknya, B ke klaster 2 jaraknya adalah 3,5 dan seterusnya. Nah, ternyata setelah iterasi kedua, anggota dari klaster tidak berubah. Nah, ini artinya sudah konvergen. Ketika sudah konvergen, maka K-min sudah berhenti ya. Jadi kita dapatkan 2 buah klaster 1 anggotanya adalah A dan B, klaster 2 anggotanya adalah C dan D. Jadi ketika sudah konvergen, maka stop ya, karena tidak ada perubahan membership ketika dilakukan iterasi. Itu adalah gambaran singkat gitu ya, gambaran umum ya dari K-means clustering. Nah, ini exercise ini untuk responsi ya, silakan coba. K-means juga, tapi jaraknya bukan pakai Euclidean, tapi pakai jarak Manhattan gitu ya. Kemudian jawab 3 pertanyaan berikut. 1, berapa kali step untuk konvergen? 2, apa saja keanggotaan dari 2 klaster setelah konvergen? Kemudian apa titik tengah atau centroid dari 2 klaster setelah konvergen? Ini silakan dikerjakan untuk responsi. Oke, ini adalah gambaran ya, kalau misalnya tanya banyak gitu ya. Kalau misalnya tanya banyak, jadi ini misalnya yang terpilih adalah, jadi akan bergerak terus gitu ya, akan bergerak sampai akan terjadi konvergen. Oke, ini adalah demonya. Misal kita ingin membuat K-nya 5 ya, K-nya 5. Datanya banyak gitu ya, datanya ada tersebar. Kita ambil K-nya adalah 5, maka langkah pertama adalah kita ambil sembarang titik untuk menjadi seed point ya, initial seed point. Misal yang titiknya besar-besar ini adalah seed point gitu ya. Kemudian kita kita assign setiap member gitu ya ke centroid yang terdekat. Kayak tadi ya, sama. Jadi ini seperti ini, kita dapatkan batasan-batasan ini. Setelah itu kita update centroidnya. Jadi kalau yang di sini mungkin akan pindah ke sini ya, ke tengah gitu ya. Di sini juga akan pindah. Ini akan geser sedikit. Kemudian kita update lagi ya. Jadi akan pindah centroidnya. Setelah itu kita update lagi untuk setiap dataset. Nah, dia akan masuk ke klaster yang mana yang paling dekat. Kemudian akan bergeser lagi gitu ya. Dan pada akhirnya bergeser terus gitu ya. Setelah beberapa kali iterasi akan konvergen. Jadi tidak ada lagi perubahan member. Itu adalah selesai ya. Jadi pada akhirnya akan seperti ini. Jadi sebetulnya karena titiknya random, tapi hasil akhirnya akan sama gitu ya. Repeat until terminate, itu adalah demo dari K-means clustering. Di WK juga ada ya, silakan dicoba untuk K-means di WK. Nah di sini K-means ya isunya adalah yang pertama adalah efficient in computation. Jadi dia sangat efisien untuk komputasinya. Jadi big O of TKN gitu ya, di mana N adalah jumlah objek, K adalah jumlah cluster, T adalah jumlah iterasi. Jadi tinggal dikali aja ya. Jadi normalnya adalah K dan T, jumlah cluster dan jumlah iterasinya itu sangat lebih kecil dibandingkan jumlah objeknya. Kemudian di sini local optimum, ya, jadi sangat sensitif terhadap initial seed point. Jadi kalau misalnya ngambil initial seed point-nya beda, bisa jadi hasil akhirnya akan beda gitu ya. Dia akan konvergen ke lokal optimum ya, bukan global optimum. Jadi mungkin ini merupakan unwanted solution. Kemudian masalah lainnya adalah di sini, nah ini perlu menspesifikasikannya mau jadi berapa gitu ya, di awal ya. Di awal kita harus mau dipecah jadi berapa. Kalau di hierarchical clustering kan kita tinggal potong ya, sudah jadi tinggal kita potong mau jadi berapa cluster. Ini kebalikannya. Di sini di awal kita harus bikin K-nya mau berapa.
Kemudian di sini tidak bisa menghandle data yang noisy dan outlier, data yang aneh gitu ya, data yang outlier. Untuk mengatasi, ini kan means gitu ya, means kan rata-rata itu sangat terpengaruh dengan outlier. Di sini untuk mengatasi outlier kita bisa gunakan K-medoid. Medoid itu adalah median, jadi yang diambil mediannya. Median itu kan lebih tahan terhadap outlier ya. Nah, ini ya bisa pakai mediannya, K-medoid algorithm, varian dari K-means. Kemudian tidak cocok untuk cluster dengan bentuk-bentuk yang non-convex. Nah, ini kalau untuk dataset tertentu mungkin lebih cocok pakai algoritma tertentu ya. Tidak semua data itu cocok pakai K-means ya. Di sini K-means tidak cocok untuk cluster dengan bentuk yang tidak convex, non-convex. Kemudian di sini hanya dipakai means ya, jadi rata-rata saja. Terus bagaimana kalau data kategorik? Nah, kalau nggak ada rata-ratanya. Sini bisa kita gunakan menggunakan K-mode. Mode ini adalah modusnya gitu ya, modus dari data kategorik. Terus bagaimana sih cara kita mengevaluasi performa dari K-means? Itu merupakan problem ya. Nanti akan saya sampaikan di bagian yang lain. Ini aplikasinya untuk K-means bisa digunakan untuk segmentasi gambar gitu ya, berbasis warna. Ada 6 step ini ya. Kamu baca image-nya, kemudian kita klasifikasi, kemudian ke RGB color gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini summary-nya. Jadi K-means itu adalah simple ya, tapi populer. Kemudian performanya sangat tergantung dengan inisialisasi dan juga jarak apa yang kita gunakan ya. Jarak yang pas, mau pakai Manhattan atau Euclidean gitu ya. Kemudian ada beberapa varian dari K-means untuk mengatasi kelemahannya. Misalnya K-medoid, yang diambil adalah mediannya, median data. Sini adalah tahan terhadap noise atau outlier. Untuk K-mode ini adalah bisa kita gunakan untuk data kategorik. Kemudian ada juga yang Clara. Clara ini adalah untuk dataset yang besar. Bisa juga kita gunakan mixture model atau EM algorithm untuk mengambil ketidakpastian dari cluster. Oke. Oke, di sini ada tips gitu ya untuk menentukan berapa sih jumlah cluster yang optimal gitu ya. Nanti linknya akan saya berikan di materi ya. Jadi ada banyak cara ya untuk menentukan berapa sih K yang pas gitu ya. Jadi ada beberapa cara ya. Sini akan dibahas, di sini dibahas banyak sekali, bisa Anda baca ya. Contohnya adalah kita gunakan yang namanya elbow method gitu ya, metode siku ya, elbow ya. Jadi kita ambil yang ketika dia di sikunya, di bagian siku gitu ya, di bagian siku. Ada juga menggunakan gap statistik gitu ya, gap statistik. Ini membandingkan variasi intra-cluster ya, dengan expected value and non-reference distribution of the data. Jadi ini ada juga gap statistik. Jadi contoh dari gap statistik dia dua misalnya yang optimal gitu ya. Ada juga silhouette method. Silhouette method juga dua misalnya ya. Ada juga sum of square method. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali, ada 10 ya. Kalau untuk library-nya di NB class ini ada di R ya. Ini dia menyediakan 30 indeks untuk menentukan relevan, cluster yang relevan gitu ya. Jadi dari 30 itu dia akan voting berapa sih yang paling banyak, itu yang bisa kita ambil sebagai jumlah cluster yang pas. Misalnya di sini ada 3 gitu ya, 3 yang apa namanya pendukungnya paling banyak gitu ya. Jadi kita buat jadi 3 cluster misalnya. Dan lain-lain ya, silakan Anda pelajari. Kemudian setelah clusternya jadi, terus ngapain gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya cluster validation gitu ya. Jadi bisa kita validasi sini. Artinya hasil dari klasternya sudah sebaik apa sih yang dilakukan gitu ya. Di sini ada validasi, ada internal cluster validation, ada external, ada relatif gitu ya. Di sini Anda bisa baca. Jadi misalnya ada koefisien silhouette misalnya ya. Jadi kalau misalnya dia mendekati nilai tertentu berarti dia sudah cukup baik misalnya. Bisa juga pakai dan indeks. Jadi ada banyak sekali apa namanya ukurannya gitu ya.
Nah, ini semuanya ada dipakai R ya, jadi Anda bisa praktekkan. Nanti untuk linknya Anda juga bisa pelajari ya. Silakan dipelajari juga. Jadi ini misalnya siluet plot ini adalah dari 1 sampai -1 ya. Kalau mendekati 1 artinya sudah well cluster gitu ya misalnya. Kalau kurang dari 1 artinya poorly cluster. Nah, gitu. Jadi ya silakan dibaca ya. Kemudian setelah selesai melakukan validation, kita perlu melakukan yang namanya profiling ya, cluster profiling. Jadi untuk memberikan profil terhadap setiap cluster yang sudah kita buat. Jadi misalnya untuk grup pertama itu karakteristiknya apa? Apa yang menonjol dari grup pertama? Artinya fitur apa yang mungkin dia tinggi di grup pertama atau yang rendah di grup pertama. Kemudian di grup kedua apa sih yang membedakan dengan grup yang lain gitu ya? Mungkin dia tinggi di karakteristik tertentu misalnya. Jadi namanya profiling ya. Jadi kita berikan profil, kita berikan identitas terhadap grup-grup yang sudah dibuat ya. Oke, mungkin itu untuk materi pertemuan 8. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.